Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu, NIM A11121090. Mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kali ini, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori puisi. Pada video ini, saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu puisi dan apa itu puisi baru. Menurut KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, irama, matra, serta penyusunan bait dan lariknya. Puisi merupakan karya sastra yang merupakan suatu hasil dari pikiran atau perasaan seseorang yang dituliskan dalam bahasa yang diatur dengan irama, rima, bait, serta penyusunan lirik dan baitnya. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, puisi merupakan karya sastra yang membangkitkan kesadaran imajinatif dan terkonsentrasi pada pengalaman atau respon emosional yang dimana tersebut diatur dengan makna, suara, serta ritme yang dikeluarkan dalam bentuk kata-kata atau tulisan. Menurut James Rivers, definisi puisi adalah sebuah karya sastra yang kaya dan penuh daya pikat terhadap pemilihan katanya. Sedangkan menurut H.B. Jassin, beliau berpendapat bahwa puisi merupakan suatu karya sastra yang dituangkan melalui perasaan serta memiliki tanggapan serta pikiran yang dimana terfokus pada suatu kejadian atau membicarakan peristiwa atau kejadian tersebut. Adapun fungsi-fungsi dari puisi yaitu yang pertama, sebagai wadah pengekspresian perasaan. Kenapa puisi disebut sebagai wadah pengekspresian perasaan? Karena puisi tersebut dibuat melalui suatu kata-kata yang dimana kata-kata tersebut dipilih melalui perasaan dari penulis tersebut. Dan itulah mengapa puisi disebut sebagai tempat untuk mengekspresikan perasaan. Yang kedua, fungsi puisi yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas. Kenapa disebut begitu? Karena pada puisi tersebut kita dituntut untuk memilih kata-kata yang indah untuk kita tuangkan dalam puisi. Nah, dari situlah kita didorong untuk memilih kata-kata yang tepat untuk puisi kita, sehingga tersebut bisa meningkatkan kreativitas kita dalam berpuisi. Fungsi puisi yang ketiga yaitu menambah ketenangan. Kenapa dibilang begitu? Dengan kita meluapkan perasaan atau emosi kita melalui puisi, itu sangat bermanfaat untuk kesehatan psikologis kita. Di dalam psikologis sendiri itu disebut dengan katarsis atau pengeluaran emosi atau pikiran negatif dengan cara melakukan hal yang positif. Fungsi puisi yang keempat yaitu ada meningkatkan kepercayaan diri. Siapapun yang menulis puisi atau menulis karya sastra lain akan terlatih untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menuangkan pikiran mereka dalam berkarya sastra. Fungsi puisi yang kelima yaitu ada mendapatkan penghasilan. Puisi juga bisa membantu kita untuk mendapatkan penghasilan loh. Dengan cara yaitu kita bisa berani untuk mengirimkan puisi kita terhadap penerbit-penerbit atau media massa di luar sana. Mungkin puisi kita akan dimungkinkan untuk dicetak secara digital sehingga dengan begitu kita bisa mendapatkan penghasilan dari puisi kita yang dicetak tersebut. Nah, selain itu, puisi memiliki beberapa jenis. Puisi memiliki 3 jenis, yaitu puisi lama, puisi baru, puisi kontemporer. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan dan bentuknya lebih bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah baris, tiap bait, dan jumlah suku kata. Menurut Waluyo tahun 1995, puisi baru merupakan bagian dari bentuk karya sastra fiktif yang dibuat dengan mengungkapkan serangkaian pikiran serta perasaan penyair secara imajinatif
dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan menyesuaikan struktur fisik serta struktur bain dari penyair tersebut. Adapun ciri-ciri dari puisi baru, yang pertama, nama penulis puisi tercantum. Tidak seperti puisi lama, nama penulis puisinya tidak tercantum atau anonim. Di puisi baru, nama penulis dari puisi tersebut tercantum. Yang kedua, tidak lagi terikat rima, irama, serta baris. Yang ketiga, gaya bahasa pada puisi baru lebih dinamis atau lebih bebas. Yang keempat, puisi baru cenderung memiliki sifat yang simetris. Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan sifat simetris? Sifat simetris yaitu memiliki sifat atau sisi yang menyatu antara satu sama lain atau tidak berat antara sisi satu dengan sisi yang lain. Kita masuk pada jenis-jenis puisi baru. Jenis yang pertama yaitu ada himne. Himne merupakan puisi yang bermaksud untuk memuja. Yang kedua ada ode. Ode yaitu puisi yang bertujuan untuk memberikan sanjungan pada orang-orang yang dianggap berjasa. Yang ketiga romansa. Didengar dari namanya, romansa sendiri yaitu puisi yang berisikan tentang luapan perasaan cinta dan kasih sayang dari penyair. Yang keempat ada epigram. Epigram yaitu puisi yang berisikan tentang ajaran hidup. Yang kelima ada elegi. Elegi merupakan puisi yang dimana tempat penyaluran perasaan dari penyair. Yang keenam ada balada. Balada merupakan puisi yang berisikan cerita. Yang ketujuh ada satire atau puisi yang berisikan tentang kritikan. Baiklah, saya akan membacakan salah satu contoh puisi jenis romansa karya Chairil Anwar yang berjudul Taman. Taman karya Chairil Anwar. Taman punya kita berdua, tak lebar luas, kecil saja. Satu tak kehilangan lain dalamnya. Bagi kau dan aku cukuplah. Taman kembangnya tak berpuluh warna. Padang rumputnya tak berbanding permadani. Halus lembut dipijak kaki. Bagi kita bukanlah halangan. Karena dalam taman punya berdua, kau kembang, aku kumbang. Aku kumbang, kau kembang. Kecil penuh surga taman kita. Tempat merenggut dari dunia dan manusia. Baiklah, itulah sedikit materi yang dapat saya paparkan tentang puisi serta apa itu puisi baru. Terima kasih, sampai jumpa.